Kemarin teman aku ada yang mau nikah dan dia cepet nih deep talk sama aku. Dia tuh nanya-nanya tentang pernikahan, tapi bukan prosesi pernikahannya, tapi lebih ke kehidupan setelah pernikahannya. Dan ada salah satu pertanyaan yang nge-trigger aku banget. Penting gak sih ngomongin uang padahal ini mau nikah nih ya, tapi belum menikah? Penting gak sih? Dan aku jawabannya pasti harus, penting, wajib. Lah, kenapa? Bukannya tabu? Nah, sini Lara jelasin. Suka nggak suka, uang itu merupakan hal yang paling krusial di pernikahan. Bukan matre, tapi ini realistis. Karena masalah finansial ini bisa menjadi masalah dalam pernikahan. Di Indonesia, permasalahan keuangan ini menjadi salah satu penyebab perceraian. Mengutip dari hukum online, faktor ekonomi ini menjadi salah satu penyebab paling dominan akibat kasus perceraian di Indonesia tahun ke tahun. Data dari Pengadilan Agama tahun 2017 menyebutkan ada 415.000 perkara perceraian yang masuk ke Pengadilan Agama. Dan dari angka itu sebanyak 374.000 perkara sudah diputus. Nah, maka dari perkara perceraian yang udah diputus itu sebanyak 105.000 perkara dipicu oleh masalah ekonomi. Nah, kalau gitu kan baru kerasa nih ya seberapa pentingnya nih ekonomi dalam sebuah keluarga. Bukan kita harus kaya raya atau gimana, tapi lebih gimana pasangan kita bisa mengatasi permasalahan ekonomi bareng-bareng. Gimana cara pandang masing-masing tentang uang dan tentunya cara pengelolaan finansialnya. Jadi kalau sebelum nikah apa yang harus diomongin? Yang pertama pendapatan. Nah ya, dengan mengetahui pendapatan masing-masing dari pasangan, kita bisa melihat nih adanya gambaran tantangan finansial di depannya ini seperti apa. Dan tentunya dengan saling terbuka tentang profil pendapatan masing-masing, lebih mudah aja gitu loh untuk menyusun rencana keuangan sebagai satu keluarga. Dan juga jangan lupa ya kasih tahu aset masing-masing satu sama lain. Yang kedua, gaya pengeluaran. Nih ya, misalkan nih, syukur-syukur nih dapat pasangan yang gajinya gede gitu ya. Tapi itu nggak ngejamin loh bakal kaya raya. Soalnya kita lihat dulu nih gaya pengeluarannya kayak gimana. Dan apakah cenderung boros, apa justru cenderung frugal gitu. Yang ketiga, tanggungan. Kalian juga harus jujur nih satu sama lain. Ada yang nanggung sesuatu atau enggak? Apakah Anda atau calon pasangan masih menanggung sekolah adik gitu misalkan? Atau misalkan menanggung kehidupan orang tua atau yang pensiun atau gimana gitu? Nah, semua fakta finansial ini perlu diungkapkan supaya tidak beresiko menjadi masalah di kemudian hari. Dan yang keempat, utang. Nih, apakah kamu punya utang atau pasangan punya utang? Harus jujur nih ya satu sama lain. Utangnya tuh apa aja, cicilannya tiap bulan tuh apa aja, dan terus juga berapa lama nih periode cicilannya. Pastinya dengan mengetahui beban utang masing-masing yang dimiliki, pasti kamu juga sama pasangan juga bakal lebih mengerti nih profil keuangan satu sama lain. Nah, pemahaman terkait dengan utang satu sama lain ini juga mempermudah kalian sebagai pasangan biar nggak kelimpungan nanti kalau misalkan kalian udah nikah. Ya malum kalau misalkan kamu nggak punya perjanjian pranikah gitu ya. Jadi mau nggak mau harus ngikutin hukum yang berlaku di Indonesia. Harta dan utang suami istri itu menyatu dalam status pernikahan. Selanjutnya, tanggung jawab keuangan. Nah, di sini nih apakah masing-masing atau suami yang cover semua atau justru yang primernya aja yang ditanggung sama suami atau mungkin bikin rekening bareng-bareng. Nah, ini juga harus diobrolin bareng-bareng ya sesuai dengan seleranya masing-masing seperti apa. Dan selanjutnya tujuan keuangan. Ya emang sih kalau pernikahan itu tujuannya tiljannah gitu ya. Tapi kalau misalkan tujuan keuangan itu juga kalian harus samain persepsinya. Apakah itu buat keliling dunia bareng-bareng? Atau misalkan buat masa tua biar nggak ada tanggungan, biar mencapai financial freedom, atau bener-bener ini disesuaikan ya dengan appetite masing-masing. Dan kalau aku ketemu banyak orang, misalkan kakak sepupu aku ya, dia tuh cita-citanya itu pengen nyekolahin anak di luar negeri gitu ya. Dan itu ya it's okay karena mereka memiliki kesepakatan bersama untuk memiliki tujuan keuangan menyekolahkan anaknya di luar negeri. Nah, buat kalian yang mau nikah, balik lagi nih, masalah uang tuh kan penting ya. Jangan malu-malu buat spill terkait dengan itu semua ke pasangan kalian, apalagi kalau kalian udah mau serius. Tapi kalau misalkan belum mau nikah, aku saranin jangan terlalu buka dulu ya, karena apalagi udah cicil rumah bareng atau cicil aset bareng, takut putus beneran deh. Udah geng, segitu aja videonya. Semoga video ini bermanfaat dan nambah insight buat kalian semua. Semoga yang mau nikah dipermudah. Jangan lupa ngomongin tentang keuangan karena itu penting banget. Jangan lupa like video ini dan subscribe untuk video yang insightful lainnya. Aku Clara Antawijaya, sampai jumpa.